Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukahening, tanah mulai pecah-pecah. Sudah berbulan-bulan hujan tidak turun, sumur-sumur warga mengering, dan tanaman padi merunduk layu. Di tengah kesulitan itu, hiduplah Jati, seorang pemuda yang dikenal rajin namun miskin. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit. Harapan satu-satunya adalah legenda tentang Danau Kejujuran di puncak Gunung Halimun, yang konon airnya tidak pernah kering dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Jati memutuskan untuk mendaki gunung. Ia ditemani oleh Rendra, sahabatnya, yang selalu ingin cepat kaya. Jati, bayangkan jika air itu benar-benar ajaib, kita bisa menjualnya di kota, seru Rendra. Jati hanya terdiam. Baginya, ia hanya ingin air untuk ibunya dan desanya. Mereka melewati hutan yang lebat dan tebing yang curam. Perjalanan yang seharusnya hanya beberapa jam terasa seperti berhari-hari karena hutan itu seolah-olah menguji tekad mereka. Tiba di puncak, mereka menemukan danau yang airnya sebening kristal. Namun, saat mereka hendak mengambil air, muncul seorang kakek tua misterius dari balik kabut. "Siapa yang berani mengusik ketenangan Danau Kejujuran?" tanya sang kakek. Kakek itu memegang sebuah tongkat dan membawa 2 buah kendi. Satu kendi terbuat dari tanah liat yang retak dan satu lagi terbuat dari emas murni bertatahkan berlian. Kakek itu bertanya, "Tadi aku menjatuhkan kendiku ke dalam danau. Apakah kendi emas ini milikmu?" Rendra dengan cepat menjawab, "Ya, itu milikku, kek. Kendi emas itu terjatuh tadi saat kami baru sampai." Rendra mencoba meraih kendi itu dengan mata yang berbinar rakus. Namun, Jati segera menarik tangan Rendra. Jati menatap kakek itu dan berkata, "Bukan, kek. Kendi kami hanyalah kendi tanah liat tua yang pecah. Kami tidak punya emas." Seketika, kendi emas itu berubah menjadi batu hitam di tangan Rendra. Kakek itu menghilang dan kembali muncul membawa sebuah peti. Di dalam peti ini ada harta yang cukup untuk menghidupi desamu selamanya. Tapi syaratnya, kau harus meninggalkan sahabatmu yang jujur ini di sini sebagai pelayan danau, ucap kakek kepada Rendra. Rendra bimbang. Ia melihat peti harta itu lalu melihat Jati. "Maafkan aku Jati, tapi desa kita butuh uang ini," gumam Rendra. Jati tersenyum tipis. "Rendra, jika kau rasa itu yang terbaik untuk desa, ambillah. Aku ikhlas tinggal di sini asalkan air danau ini bisa mengalir ke desa kita." Tiba-tiba petir menyambar di langit cerah. Peti harta itu meledak menjadi tumpukan daun kering. Kakek itu tertawa terbahak-bahak. "Kalian sedang diuji. Kesetiaan dan kejujuran tidak bisa ditukar dengan logam." Jati tetap tenang, sementara Rendra menangis terseduh-seduh menyadari kesalahannya. Karena kejujuran Jati, kakek itu memberikan tongkatnya kepada Jati. "Tancapkan ini di hulu sungai, maka air danau ini akan mengikuti langkahmu." Jati melakukannya dengan penuh syukur. Secara ajaib, air danau meluap dengan tenang, membentuk aliran sungai baru yang jernih dan segar. Air itu mengalir menuruni gunung, melewati hutan, hingga sampai ke desa Sukahening. Tanah yang retak kembali menyatu dan bunga-bunga mulai bermekaran seketika. Desa Sukahening kembali makmur. Jati menjadi pemimpin desa yang bijaksana. Sementara Rendra belajar bahwa kekayaan tanpa kejujuran hanyalah beban yang akan menghancurkan diri sendiri. Ibunda Jati pun sembuh setelah meminum air dari danau tersebut. Rahasia Danau Kejujuran bukan pada airnya, melainkan pada siapa yang berani berkata jujur di saat dunia menawarkan kebohongan yang manis. Kejujuran mungkin terasa berat dan merugikan di awal, namun ia adalah satu-satunya jalan menuju ketenangan dan keberkahan sejati. Harta yang didapat dari kebohongan akan sirna seperti daun kering, namun ketulusan hati akan mengalirkan kebaikan yang tak pernah putus bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jadilah seperti Jati yang berani memilih kebenaran meskipun ia harus kehilangan segalanya.